Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Nezamil Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah Kecerdasan Tiruan, pertemuan ketiga tentang logika fuzzy. Ya. Jadi apa itu logika fuzzy? Logika fuzzy merupakan proses pengambilan keputusan berbasis aturan yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Ya. Di mana sistem yang dimodelkan itu akan terdapat kesulitan atau ambiguitas serta ketidakjelasan yang berlimpah. Ya. Nah, logika fuzzy ini ditentukan oleh namanya persamaan logika. Ya. Dia berasal dari pemikiran yang mengidentifikasi serta mengambil keuntungan dari grayness atau keabu-abuan antara dua nilai ekstrim. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan logika fuzzy? Alasannya adalah kemampuannya, logika fuzzy mempunyai kemampuan untuk memproses penalaran secara bahasa, ya. Dan dia tidak memerlukan persamaan matematika yang rumit. Ya. Kemudian logika fuzzy itu mudah untuk dimengerti. Ya. Lalu logika fuzzy dia memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Ya. Lalu logika fuzzy itu mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Ya. Lalu logika fuzzy juga dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar tanpa melalui proses pelatihan sebelumnya. Ya. Lalu dia juga dapat bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional. Ya. Dan terakhir, logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami, ya. Atau bahasa yang kita pakai sehari. Ya. Nah, logika fuzzy memiliki dasar-dasar sebagai berikut, ya. Ada variabel fuzzy, yaitu variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Kemudian himpunan fuzzy, yaitu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Lalu ada semesta pembicaraan, merupakan seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Dan ada domain himpunan fuzzy, yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam himpunan fuzzy. Yaitu domain himpunan fuzzy. Nah, himpunan fuzzy mempunyai dua atribut. Yang pertama itu linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Sebagai contoh, yaitu variabel temperatur yang dapat diwakili oleh dingin, sejuk, dan panas. Kemudian numeris, yaitu suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel. Contohnya itu 10, 35, dan 40. Nah, di logika fuzzy pun ada yang namanya fungsi keanggotaan. Jadi perhatikan, ya, bedanya logika fuzzy dengan logika biasa. Kalau logika biasa itu selalu nilainya antara benar atau salah. Kalau tidak benar ya salah, kalau tidak salah benar. Tapi kalau logika fuzzy itu kalau tidak benar itu bukan berarti salah. Begitupun kalau tidak salah bukan berarti benar. Ya. Bisa jadi di antara keduanya. Ya. Jadi ini adalah logika yang mempunyai banyak nilai. Tidak hanya benar dan salah saja. Ya. Ada nilai antaranya. Jadi fungsi keanggotaan merupakan grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input. Ya. Nilainya dari fungsi keanggotaan ini nilainya antara 0 dan 1. Kalau 0 itu sudah pasti benar, ya. Kalau 1 itu pasti salah. Ya. Kalau diantaranya berarti itu nilai antara. Ya. Lambangnya adalah huruf mu, ya, mu x. Ya. Jadi fungsi keanggotaan itu lambangnya adalah mu x. Ya. Dia merupakan faktor bobot untuk menentukan pengaruh bagi rule pada saat melakukan inferensi. Seperti itu. Nah, ada beberapa grafik keanggotaan, ya. Yang pertama itu grafik keanggotaan kurva linear, ya. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri, ya. Jadi grafik keanggotaan kurva linear naik ini, kalau x-nya kurang dari sama dengan a, maka mu-nya bernilai 0, lalu min a per b min a. Kalau di atas B maka nilainya 1. Misalnya grafiknya seperti ini. Kemudian ada grafik keanggotaan kurva linear turun. Kalau X-nya antara A dan B maka nilai mu X-nya adalah B min X per B min A. Lalu kalau X lebih besar dari B maka nilainya 0. Ya, seperti itu. Kemudian segitiga. Segitiganya adalah penggabungan dari dua kurva linear, ya. Jadi nilainya adalah
Kalau nilai X-nya di bawah A atau di atas C, maka nilainya 0. Kalau di antara A dan B, nilainya adalah X min A per B min A. Lalu kalau di antara B dan C, nilainya adalah C min X per C min B. Ya. Grafiknya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Lalu kurva trapesium. Kalau kurva trapesium ini mirip dengan segitiga, cuma bedanya ada banyak nilai yang, beberapa nilai yang derajat keanggotaannya 1. Ya. Maka fungsinya adalah kalau X-nya di bawah A atau di atas D, maka nilainya 0. Kalau di antara A dan B, nilainya X min A per B min A. Kalau di antara B dan C, nilainya 1. Dan kalau di antara C dan D, maka nilainya adalah D min X per D min C ya. Grafiknya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri ya. Seperti apa? Jadi A, B, dan A, B, C, dan D itu dapat dari mana? Dari grafik ini ya. Kemudian bentuk bahu, ini adalah kebalikan dari trapesium tadi ya. Bukan trapesium, kebalikan dari segitiga tadi ya. Jadi kalau nilainya antara 0 sampai A atau di antara C dan D, maka nilainya 1 ya. Kalau di antara A dan B, nilainya adalah B min X per B min A ya. Sedangkan kalau di antara B dan C, maka nilainya adalah X min B per C min B ya. A, B, C, dan D ini dapat dari mana? Lihat grafiknya ya. Grafiknya seperti itu. Kemudian kurva S. Kalau kurva S artinya melengkung ya, jadi dia tidak lurus tapi melengkung ya. Untuk ada dua jenis, yang pertama kurva S pertumbuhan, maka nilainya adalah, ini notasi khusus ya, bukan mu tapi S ya. Kalau di bawah A nilainya 0 ya. Kalau di antara A dan B nilainya adalah 2 kali X min A per C min A dikuadratkan ya. Kemudian kalau di antara B dan C, maka nilainya adalah 1 kurang 2 kali C min X per C min A dikuadratkan ya. Sedangkan kalau di atas C, maka nilainya 1 ya. Dapat dari mana? A, B, dan C nya dari grafiknya ya. Kemudian kebalikannya adalah penyusutan ya. Untuk penyusutan, maka nilai S nya kalau di bawah A nilainya 1, kalau di antara A dan B nilainya adalah 1 kurang 2 kali X min A per C min A dikuadratkan ya. Kalau di antara B dan C, maka nilainya adalah 2 kali C min X per C min A dikuadratkan. Dan kalau di bawah, di atas C, maka nilainya 0 ya. Ini dia ada B dan C nya didapat dari grafik ini ya. Kemudian bentuk lonceng, ada 3 jenis ya. Yang pertama itu kurva pi. Kurva pi ini ya, ini jadi kurva lonceng itu adalah gabungan dari 2 kurva S ya, pertumbuhan dan penyusutan dalam satu grafik ya. Maka pi XBC itu nilainya adalah, kalau di bawah C maka nilainya menjadi SX C min B C min B per 2 C ya. Itu kalau di bawah C, sedangkan kalau di atas C maka nilainya adalah 1 kurang SX C plus B per 2 C plus B ya, seperti itu. Ini didapat dari sini nilainya ya. Kemudian kalau kurva beta, maka nilainya adalah, kalau nilai betanya adalah 1 per 1 plus X min C per B dikuadratkan ya. Nilainya didapat dari sini ya, dari grafik ini. Yang terakhir yaitu kurva Gauss. Kurva Gauss ini ya, nilai G-nya adalah E, artinya eksponen dari E pangkat min L, lihat L-nya didapat dari grafik ini, dikali C min X dikuadratkan ya. C-nya didapat dari sini, dan X-nya didapat dari sini ya. Nah, arti dari derajat keanggotaan ya, kalau mu X itu nilainya 1 ya, mu A X itu nilainya 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A ya. Kemudian kalau mu A X yang nilainya 0, maka X itu bukan anggota himpunan A ya. Sedangkan mu A X, kalau mu A X yang nilainya N dengan N yang di antara 0 dan 1, maka X adalah anggota tidak penuh dari himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar N ya. Nah, ini adalah perbedaan dari himpunan tegas dan himpunan fuzzy ya. Kalau himpunan tegas, kalian bisa lihat ya, kalau misalnya saya ada kurva untuk umur ya. Umur 34 itu dikatakan muda, tapi kalau kita 35 maka itu sudah bukan lagi dikatakan muda ya. Lebih-lebih kalau tambah 1 hari, maka jadinya tidak muda lagi. Kemudian untuk parubaya, kalau 35 itu bisa dikatakan parubaya, tapi kalau 34 tidak bisa lagi dikatakan parubaya ya. Walaupun pengurangannya hanya 1 hari ya,
dari umur 35 ini tetap dikatakan bukan parubaya. Ya. Itulah himpunan tegas. Jadi dia tegas katanya. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Ya. Bedanya dengan himpunan fazi, ya. Jadi kalau kita misalnya ada katakanlah umur seseorang itu 40 tahun, ya, maka dia bisa dikatakan muda, tapi bukan udah hampir tidak muda lagi ya, hampir tidak muda lagi ya. Jadi kalau fazi itu ada kata-kata pendukungnya, ada kata hampir, ada kata-kata agak atau sangat ya. Kalau 40 ini sudah hampir tidak muda, sedangkan 50 ini sudah hampir tua ya. Dari grafik ini bisa dilihat ya. 50 itu kalau tua nilainya adalah 0,25 ya. Hampir tua ya. Sedangkan 40 ini hampir tidak muda ya. Karena dia menurun, sedangkan kalau 50 itu naik berarti hampir tua yang 0,25 itu. Kemudian untuk parubaya 40 itu dikatakan agak semi parubaya ya. Karena 40 tahun itu dikatakan semi parubaya. Begitupun 50 ya, 50 itu dikatakan semi parubaya juga ya. Karena nilainya setengah ya, semi parubaya. Seperti itu. Jadi bedanya kalau tegas itu langsung urun gitu aja ya, sedangkan kalau fazi dia pelan-pelan, urunnya pelan-pelan, dia tidak langsung tapi pelan-pelan ya, seperti itu. Kemudian ada operator Zadeh ya. Operator Zadeh itu merupakan operasi yang didefinisikan untuk mengombinasikan dan memodifikasi hipotesa. Nah, nilai keanggotaan hasil pengoperasian tersebut namanya adalah phase rank atau alpha predikat. Jadi operator Zadeh itu ada 3, yaitu N. N di sini ya berkaitan dengan irisan pada himpunan. Ya. Dengan kata lain, mu A irisan B-nya adalah nilai minimum dari mu A dan mu B-nya. Ya. Kemudian OR itu berkaitan dengan gabungan pada himpunan, atau dengan kata lain mu-nya adalah nilai maksimum dari mu A dan mu B. Ya. Itu kalau OR. Terakhir ada NOT itu adalah berkaitan dengan komplement pada himpunan, yaitu mu A aksennya adalah 1 kurang mu A ya. Itu operator Zadeh ya. Jadi sangat mirip dengan operator logika biasa, cuma bedanya dia diekstensi ke himpunan fazi ya, seperti itu. Nah contohnya seperti ini, misalnya nilai keanggotaan 27 tahun pada himpunan usia muda adalah 0,6 ya. Dan nilai keanggotaan 2 juta rupiah pada himpunan penghasilan tinggi adalah 0,8. Maka ada alpha predikat untuk usia muda dan penghasilan tinggi ya, dan itu N ya. Makanya kalau N itu jadinya minimum, maka untuk nilai alpha predikat dari usia muda dan penghasilan tinggi jadinya adalah minimum dari 0,6 dan 0,8 menjadi 0,6 ya, itu. Kemudian kalau saya katakan usia muda atau penghasilan tinggi, atau itu berarti OR, berarti nilai alpha predikatnya adalah maksimum, berarti maksimum dari 0,6 dan 0,8 ya, jadi 0,8. Kemudian kalau saya katakan usia tidak muda, tidak itu 0, berarti mu-nya adalah 1 kurang mu sebelumnya, berarti mu komplementnya adalah 1 kurang 0,6, berarti 0,4 untuk usia tidak muda ya, seperti itu. Tidak itu 0 ya. Kemudian ada namanya penalaran monoton. Ini digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fungsi. Ya. Misalnya ada 2 daerah fazi, itu direlasikan dengan implikasi if X is A dan Y is B, atau dengan transfer fungsi Y sama dengan Fxa B, ya. Maka sistem fazi itu dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fazi. Ya. Outputnya itu dapat diestimasi langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya, yaitu proposisi setelah if ya. Jadi X itu namanya antecedent ya. Nah contohnya sebagai berikut ya. Terdapat himpunan fazi tinggi dan berat yang relasinya diekspresikan dengan aturan if tinggi badan is tinggi dan berat badan is berat ya. Kalau grafik fungsi keanggotaannya seperti di bawah dan diketahui tinggi badan seseorang adalah 165 cm ya. Berapa berat badan ideal orang tersebut ya, dari grafik ini. Caranya bagaimana ya. Nah, pertama-tama adalah kita akan menghitung mu tingginya ya. Mu tingginya adalah karena ini kurva linear naik, maka rumusnya adalah 165 kurang 150 per 170 kurang 160 ya, karena A nya nilai 150 ya, sedangkan
B-nya 170, maka nilainya menjadi 0,75 untuk mu tingginya ya. Kemudian mu tinggi ini akan dipetakan ke mu beratnya. Jadi mu beratnya hal sama dengan mu tingginya, yaitu 0,75. Ini adalah kurva S ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri caranya bagaimana ya. Silakan di pause untuk pahami ya. Kalau sudah paham baru kita lanjutkan. Nah, kenapa ini yang diambil 59,4 karena dia naik ya, bukan turun. Tapi kalau misalnya dia kurvanya lonceng, maka dia dua-duanya bisa diambil, bisa 594 atau 80,6. Cuma ini berhubung naik, makanya diambil yang lebih kecil, berarti 59,4 ya, seperti itu caranya. Oke, sekian dulu video saya untuk kali ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Ya, saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari luhur.